Perkenalkan, nama saya Felicia Claudia Valentina. Saya berasal dari sekolah SD Strada Cakung. Saya akan membawakan dongeng berjudul Malin Kundang. Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-laki di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Rubaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak anak-anak, Malin Kundang sudah ditinggal mati ayahnya. Pada saat Malin menginjak dewasa, ada kapal besar berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi merantau. "Bu, saya ingin cari kerja, merantau ke negeri orang," kata Malin dengan suara lirih. "Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya pun mengizinkan anaknya pergi. Hari berganti, bulan berjalan, dan tahun berbilang. Malin telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Melihat hal itu, Mande Rubaya ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu, ia pun menyapa Malin dengan suara serak, karena menahan tangis bahagia. "Malin anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu?" Malin terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat berpikir, istrinya yang cantik itu berkata, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Lalu dia berkata lagi, "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya berkata lagi, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu, nak." Malin tidak menghiraukan perkataan ibunya. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Kau tampak sangat miskin dan kotor," kata si Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terkapar pingsan. Ketika Mande Rubaya sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut, dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkan ke langit. Ia kemudian berkata, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku, aku mohon keadilan-Mu." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping. Kemudian terempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya. Di sela-sela batu itu, berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan-ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Pesan yang dapat kita ambil dari dongeng Malin Kundang adalah kita sebagai anak harus menghormati orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Terima kasih.